keempat dan artinya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kur Remaja.
ayat 1 dan ayat kedua. Di ayat kedua kita bangkit berdiri. Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kembali kita memuji nama Tuhan dari penyanyian HKBP nomor 476 ayat 2 dan 3.
Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dan ayat 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dan ayat 7. Kita membacanya secara bergantian. Nanti di ayat 7 kita membaca secara bersama-sama. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumut-sumut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmah, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikaros, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Sama-sama kita baca. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Islam makin bertambah banyak. Dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari penyanyian HKBP nomor 133 ayat 2 dan ayat 5. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, paling langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hari dan hidup yang kekal. Amin. Mungkin ada quote dari Naposo. Baik, kita dengarkan warta Jumat minggu ini.
Shalom. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini dengan topik lakukanlah keadilan dan kebenaran. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, tertulis dalam Mazmur 43 ayat 1a. Nomor 5, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang ketujuh, pelayanan bagian A, ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Kolose pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 di rumah keluarga Hamang SH Manurung BA Inang AYL Gorus Rai, bertempat di gedung sekolah minggu. Ibadah pertanyaan masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman A1 seminar kanker. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023 mulai pukul 11 WITA atau setelah ibadah minggu sampai dengan selesai tempat Gereja Bahasa Batak, Panitia Tahun Profesionalisme HKBP Makassar melalui seksi seminar bekerjasama dengan Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia melaksanakan seminar offline dengan topik sosialisasi kanker dan tumor. Dengan ini dimohon kepada semua jemaat untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. A2. Kebaktian memberangkatkan ujian anak sekolah. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023, gereja kita akan mengadakan ibadah memberangkatkan ujian kenaikan kelas dan ujian nasional bagi seluruh anak-anak dari tingkat SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak, masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada anak bersama orang tua untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. A3. Daftar siswa-siswi yang sudah mendaftar untuk mendapat nilai agama. Melanjutkan warta jemaat Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023, pendaftaran siswa-siswi untuk mendapatkan nilai agama dari gereja karena tidak memiliki guru agama di sekolahnya, dengan cara mengisi formulir yang disediakan gereja. Adapun siswa-siswi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Bagi siswa-siswi yang belum mendaftar, namanya dapat mendaftar ke guru sekolah minggu dan seksi pendidikan HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang, Parulian Boru Pasaribu, Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat, AH Manurung, Nyonya W. Naikaho KR Boru Pasaribu, Nyonya T. Sitanggang M. Boru Huta Barat, Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Perdede, Nyonya Situa T. Saragi M. Boru Panjaitan, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan, Nyonya V. Selaban R. Boru Pakpahan, M. Tambunan, Nyonya E. Pane R. Boru Sitompul, Nyonya H. Simanjuntak R. Boru Bakara, Nyonya MP. Silitonga F. Boru Samosir, Gilbert Giovanni H. Paulus, Nyonya B. Sinaga L. Boru Sianika. Bagi jemaat yang keluarganya sakit akan memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 27 Maret sampai dengan 2 April tahun 2023. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 8 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Romawi 2 bagian keuangan.
dapat kita lihat di warta yang ada di dalam kita masing-masing. Demikian warta untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saatnya memberikan yang terbaik melalui persembahan pertama dan kedua. Kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 466 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Yesaya pasal 45 dimulai ayat 9 sampai ayat 17. Yesaya 45 ayat 9 sampai 17.
Saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudara kita membaca secara responsorial. Saya membacakan ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatmu dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sepatutnya Eva dan Bat mempunyai ukuran yang sama yang didera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu Eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran itu didera. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari baik, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertama sebelum saya menjelaskan tentang nats, ada beberapa kata-kata yang belum kita bisa mengerti dan kita pahami dan mungkin tidak pernah atau jarang kita dengar. Misalnya Eva, Bat, dan lain-lain. Itu kata-kata baru, sebenarnya sama dengan sistem ukuran-ukuran bagi kita, misalnya kilogram, ons, dan seterusnya. Itu hanya pengistilahan untuk menyatakan suatu ukuran berat tertentu. Itu maksudnya bahasa-bahasa yang baru kita dengar, Eva, Bat, homer, dan lain-lain. Nanti itu nggak perlu kita jelaskan secara mendalam, tapi tolong dibaca nanti di rumah, atau mungkin bisa dibaca nanti pengantar, bahwa satu eva itu tidak sama dengan 1 gantang, sama dengan 35,2 liter. Jadi itu pengistilahan untuk bahasa-bahasa ukuran atau bahasa-bahasa standar untuk ukuran berat bagi orang Israel. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Kristus Yesus, untuk memahami nats ini kita harus berangkat dari nama minggu kita pada hari ini. Itu harus kita ingat, nama minggu kita Judika. Tapi ini bukan Judika si Hotan, tapi Judika yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Berikanlah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Ini menjadi perenungan semua umat Kristen, perenungan semua yang menyatakan dirinya sebagai umat Kristus, yang percaya dan beriman kepada Kristus, karena kita sebenarnya bisa menerima keselamatan itu semata karena keadilan dan perjuangan Tuhan di dalam diri kita, membebaskan kita dari dosa dan kematian, memperjuangkan kita dari kuasa iblis,
sehingga kita menerima keselamatan. Berarti kekristenan itu, iman kita itu adalah hasil keadilan dan kebenaran Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita, dan itu adalah juga perjuangan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari genggaman iblis dan kuasa-kuasa dunia. Itu harus menjadi dasar bagi kita untuk memahami nats ini, untuk memahami kitab-kitab Yehezkiel. Kita orang yang telah dibenarkan dan orang yang telah menerima keadilan. Orang yang telah menerima kebenaran dan keadilan di dalam hidupnya tentu ada yang harus dia kerjakan, ada yang harus dia perbuat sebagai tanggung jawab dan tugas orang yang telah menerima kebenaran dan keadilan. Dia harus berbuat kebenaran dan keadilan juga kepada orang lain. Dia harus berbuah kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Itulah tanggung jawab dan itulah tugas orang Kristen, orang yang telah menerima Kristus di dalam hidupnya. Dia yang beriman kepada Yesus yang telah disalibkan, yang telah mati dan bangkit dari kematian. Untuk memahami bagaimana kita untuk berbuat kebenaran dan keadilan, itu yang kita baca dari kitab Yehezkiel pada saat ini, pada hari ini, dari Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17. Yehezkiel menggambarkan Israel. Kenapa mereka terbuang atau kenapa mereka dibuang ke Asyur? Karena kejahatan bangsa Israel yang luar biasa, termasuk raja-raja yang memimpin mereka, yang sebenarnya raja-raja yang memimpin mereka untuk membawa umat Israel semakin sejahtera di dalam hidupnya, untuk membawa Israel semakin merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan mereka dan mengajak mereka untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah-ibadah mereka. Tetapi pada kenyataan hidup raja-raja hanya mementingkan kesejahteraan pribadinya. Mereka lupa akan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat Israel. Mereka lupa tanggung jawabnya untuk mengajak bangsa Israel mengenal dan untuk mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui ibadah-ibadah. Justru mereka berbalik dari Tuhan. Justru mereka beribadah kepada Baal-Baal, Allah-Allah orang yang ada di tanah Kanaan pada saat itu atau sebelum bangsa Israel. Justru mereka beribadah ke sana. Maka Allah menghukum bangsa Israel. Menghukum bangsa Israel dengan membuang mereka ke pembuangan Asyur dan ke pembuangan Babel karena kejahatan para pemimpin mereka. Allah tidak selamanya menghukum umat. Allah tidak selalu amarahnya lebih besar dari kasih. Dia kembali mengasihi umat Israel dengan mengembalikan bangsa Israel, dengan mengembalikan umatnya kembali ke tanah leluhur mereka, ke tanah pusaka mereka, yaitu tanah Kanaan. Tetapi dengan satu catatan, satu perintah yang mereka harus lakukan. Mereka harus bertobat, mereka harus berbalik dengan selalu hidup di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa yang kembali mereka bentuk dan mereka jalani di tengah-tengah bangsa Israel. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, untuk memperdalam dan memahami bagaimana kita untuk hidup sesuai dengan perintah Allah,
seperti peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel agar mereka hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Yang pertama yang harus kita lihat, bahwa di dalam dunia kita pada saat ini masih banyak kesewenang-wenangan yang terjadi, sama seperti raja-raja Israel yang memimpin Israel, sehingga mereka terbuat, sehingga umat Israel atau umat Tuhan tidak merasa sejahtera, justru dirugikan, justru diusir dari tanah mereka. Ini juga masih terjadi pada saat ini. Kesewenang-wenangan yang terjadi di dalam dunia kita, mungkin kita di Makassar tidak begitu mengalami kesewenang-wenangan, tapi di beberapa daerah sekarang dunia masih melakukan kesewenang-wenangan kepada suku-suku dan bangsa-bangsa, dan juga kepada pribadi-pribadi tertentu. Dan mungkin di sekitar kita di Makassar ini masih sering terjadi kesewenang-wenangan di dalam kehidupan kita, apalagi terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang difabel atau yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang tidak memiliki power sering mengalami penindasan-penindasan. Ini perlu kita sadari, ini perlu kita lihat, agar kita jangan ikut dalam tindakan kesewenang-wenangan, agar kita jangan ikut menjadi orang yang mengancam orang yang kecil, orang yang hina, dan orang yang lemah. Karena perbuatan kesewenang-wenangan itu adalah perbuatan yang sangat dibenci Tuhan, yang sangat dibenci Allah di dalam kehidupan umat manusia. Karena manusia sama, kita sama diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan, orang kecil dan orang besar, setiap suku sama di hadapan Tuhan. Itu makanya kita katakan Allah sangat benci dengan kesewenang-wenangan, apalagi dengan penindasan di dalam kehidupan kita. Orang yang tertindas tentu melalui aksi ini kita dikuatkan. Ini menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan berpihak bagi orang yang tertindas. Tuhan berpihak kepada orang yang lemah, yang menghadapi dan mengalami kesewenang-wenangan di tengah-tengah kehidupan dunia. Tetapi orang yang mengalami kemerdekaan, yang merasakan kemerdekaan di dalam hidupnya pada saat ini, pada perjalanannya di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, kita dipanggil agar kita membawa kebenaran dan keadilan, dan juga membawa kemerdekaan kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena mereka sama seperti kita, manusia yang diciptakan Tuhan, manusia yang telah menerima keadilan, yang telah menerima perjuangan dari Tuhan di dalam hidup. Tidak ada beda saya dengan saudara, tidak ada beda saudara dengan orang-orang yang tidak beribadah pada saat ini. Kita adalah ciptaan Tuhan. Mari melakukan kebenaran dan keadilan kepada setiap orang. Dan yang kedua yang mau kita lihat dari Nats pada hari ini, bahwa sumber keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Itu menunjukkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak kami, bahwa sumber keadilan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang akan kita pancarkan dari kehidupan kita, harus bersumber dari Tuhan kita, harus bersumber dari tangan Tuhan yang telah memberi keadilan, yang telah memperjuangkan dan yang telah membenarkan kita di dalam kehidupan kita. Berarti tugas dan tanggung jawab yang akan kita lakukan harus ada pijakan kita, ada dasarnya, ada yang mendorong dan ada yang memotivasi kita, yaitu kasih Tuhan dan kepercayaan kepada Tuhan dan keyakinan kepada Tuhan kita.
Ini dihubungkan, sini dihubungkan waktu kita sekarang memasuki masa-masa fase. Kita akan memasuki masa-masa penderitaan, yaitu dia dolorosa. Di sana kita mau diingatkan, melihat dan mempercayai Yesus yang datang ke dunia ini, yang menderita dan mati, itu demi pembenaran, demi keadilan di dalam kehidupan umat manusia. Itu terjadi untuk memperjuangkan hak orang yang percaya kepada Dia, sehingga kita bisa bebas, merdeka dari genggaman iblis. Berarti dasar kita yaitu penderitaan Yesus, dasar kita yaitu kebangkitan Yesus, dasar kita apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, apa bedanya kebenaran dan keadilan dunia dengan kebenaran dan keadilan yang bersumber dari Tuhan kita? Kebenaran dan keadilan yang Tuhan hadiahkan bagi kita itu tanpa balas jasa. Itu murni dari belas kasihan Allah kepada umat manusia. Tetapi keadilan dan kebenaran di dunia itu selalu membutuhkan jasa. Itu selalu menuntut balasan dari orang yang menerima keadilan dan kebenaran. Sama seperti di pengadilan, orang yang memperjuangkan hak-hak seseorang di pengadilan tentu dia akan menerima imbalan jasa dari apa yang dia perjuangkan. Makanya luar biasa sekarang kekayaan saudara-saudara kita yang pengacara, apalagi yang pengacara yang terkenal, luar biasa. Banyak pengacara yang melebihi kekayaan presiden, biarpun presiden yang memimpin negara kita. Kita mengenal Hotman Paris Hutapea, Hotman Sohn, dan banyak lagi nama-nama yang lain yang begitu luar biasa kaya yang berprofesi sebagai pengacara. Mudah-mudahan di tempat ini ada nanti menjadi pengacara untuk membela. Itu berbeda dari cara Yesus bertindak atau cara Yesus melakukan perjuangan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Justru dia mati, justru dia menderita, justru dia yang kehilangan apa yang dia miliki, kemuliaan demi umat manusia. Itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bila kita dan sekarang mau membantu orang lain dalam keadilan dan kebenaran, jangan menuntut balas, karena itu adalah tugas kita, karena itu adalah tanggung jawab kita yang telah menerima keadilan dan kebenaran dari Tuhan. Sumber keadilan dan kebenaran adalah dari Tuhan kita, yang harus kita bagikan, yang harus kita perbuat kepada orang lain dan juga kepada dunia ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, berarti apa upah kita? Apa upah manusia atau orang-orang percaya yang telah melakukan kebenaran dan keadilan di dalam hidup ini? Memang, apakah memang tidak ada upahnya? Ada upahnya. Upah atau jasa yang bisa dimiliki atau yang bisa dinikmati orang yang telah melakukan dan menunjukkan keadilan dan kebenaran di dalam hidupnya dan kepada orang lain, dia akan menerima upah besar, yaitu kehidupan yang kekal. Berarti jasa kita, upah kita bukan di dunia, bukan dunia ini yang harus kita nikmati, tetapi yang paling utama, yang paling indah, itulah yang Tuhan janjikan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Karena semua orang yang hidup di dunia dan mau dia bekerja di dalam keadilan dan kebenaran, bukan berarti dia hidup sejahtera selalu. Mungkin dia mengalami suatu proses tantangan di dalam kehidupannya, tetapi dia harus selalu bertindak
ukuran orang yang selalu hidup di dalam kebenaran dan keadilan, bukan kemewahan dunia, bukan kesenangan dunia, tetapi kenikmatan kita akan kita terima di dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan, yang Tuhan hadiahkan bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bagaimana kita untuk bisa secara konsisten melakukan tugas kita sebagai orang yang membawa keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia dan kehidupan kita? Beberapa hal yang harus kita persiapkan dan selalu kita pegang di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, harus selalu setia dan harus selalu membaharui diri dan harus selalu bertobat di dalam kehidupan kita. Orang yang setia kepada Tuhan, di sanalah dia mampu untuk berkeadilan dan membawa kebenaran di tengah-tengah dunia dan kehidupan ini. Orang yang selalu setia kepada Tuhan, dia mampu selalu membaharui diri untuk bisa melihat dan bisa mendengar apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada masa ini, sehingga kita mampu berbuat, mampu bertindak di dalam kehidupan kita. Agar orang bisa setia, agar kita bisa setia dan bisa untuk membaharui diri, tentu pertama dia rela dan mau bertobat di dalam hidup. Bertobat, meninggalkan hal-hal, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan kita, dan membaharui diri kita dengan membaharui iman dan percaya kita dan menerima Yesus dengan setia di dalam kehidupan kita. Itulah dasar kita. Itulah yang mendorong kita untuk bisa melakukan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan. Tanpa pertobatan, tanpa mau setia, tanpa mau membaharui diri, tentu kita tidak mampu membawa kebenaran dan keadilan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kita persiapkan, kesetiaan yang kita katakan tadi itu akan berlanjut di dalam konsistensi kita untuk menerima dan untuk selalu hidup di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Bisa saja seseorang yang melakukan kebenaran dan keadilan hari ini, tapi besok dia lupa, dia tidak melakukan itu lagi, atau kepada si A dia melakukan kebenaran dan keadilan, tetapi kepada si B dia berbeda untuk melakukan itu. Tentu itu tidak pas, tidak baik. Bukan itu yang Tuhan minta dari kita. Tetapi diminta bagi setiap orang percaya konsistensi untuk melakukan kebenaran dan keadilan itu setiap saat dan kepada siapapun, tanpa pilih kasih, tanpa memilih-pilih orang, untuk saluran kebenaran dan keadilan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang kita katakan dalam pengantar tadi, bahwa kita semua di hadapan Tuhan sama, siapapun dia. Berarti untuk konsistensi melakukan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk hidup berkeadilan dan kebenaran, harus sama kepada semua orang, kepada setiap orang di dalam dunia, termasuk juga orang-orang yang belum percaya, termasuk juga kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mari kita memperjuangkan hak-hak mereka juga di dalam kebenaran dan keadilan, karena itulah tanggung jawab kita, sama seperti yang kita terima kebenaran dan keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang harus kita pancarkan, yang harus kita bagikan pada setiap orang yang di sekitar kita dan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, saudara-saudara, mari Tuhan memanggil kita untuk selalu membela dan untuk selalu memberi keadilan kepada siapapun
untuk selalu memberikan kebenaran kepada siapapun, karena itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Amin. Mari. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang memanggil kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah Kau bina dan Tuhan perjuangkan agar kami bebas dari dosa dan kematian, agar kami bebas dari genggaman si iblis, sehingga kami memasuki kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan itulah dasar kami sehingga kami menjadi orang percaya yang telah menerima Kristus di dalam kehidupan kami. Karena Kristus telah datang untuk menyelamatkan kami, untuk membenarkan kami di dalam kehidupan kami melalui penderitaan dan kematian. Dan itulah yang mendorong kami, memotivasi kami untuk hidup berkeadilan dan juga hidup di dalam kebenaran firman. Biarlah kami semua yang hadir pada saat ini menjadi saluran keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, agar kami jauh dari hidup penindasan dan kesewenang-wenangan kepada siapapun yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, dan orang yang tidak punya power di dalam hidup. Itulah tanggung jawab sebagai orang percaya, justru akan membina mereka, mengangkat mereka dari keterpurukan mereka, sehingga mereka itu menikmati kebebasan dari Tuhan, yaitu keselamatan dan kehidupan yang Tuhan sediakan dan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya dengan kuasa, dengan pertolongan Roh Kudus, kami bisa hidup selalu dan konsisten untuk melakukan tugas kami sebagai orang percaya, tugas kami orang yang telah mengenal Yesus, untuk hidup di dalam kebenaran dan keadilan, dan juga memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia. Biarlah firman yang selalu bekerja di dalam hati dan pikiran kami untuk menggerakkan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan penugasan Tuhan yang kami terima pada hari ini, hidup di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga pada hari ini untuk seluruh kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja, secara khusus di HKBP Makassar, yang pada hari ini kami akan melakukan seminar sosialisasi kanker dan tumor yang dibawakan saudara kami dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Biarlah kami dengan sukarela untuk ikut mendengar, agar kami mampu menjaga kesehatan kami, menjaga diri kami, sehingga kanker dan tumor bisa jauh dari tubuh kami masing-masing. Kuatkan pemateri pada hari ini, yaitu untuk membuka wawasan kami untuk pengenalan kesehatan di dalam tubuh kami. Mungkin juga acara yang akan kami laksanakan nanti sore untuk kebaktian memberangkatkan anak-anak kami untuk ujian di sekolah masing-masing. Tuhan yang menggerakkan orang tua dan anak-anak kami untuk bisa bersama-sama bersekutu berdoa, memohon pertolongan, memohon kekuatan dari Tuhan, agar anak-anak kami dimampukan dan kuat dan sehat, dan bisa menghadapi ujian dengan mengingat seluruh pelajaran yang dia terima, dan sekaligus itu menunjukkan hasil yang terbaik untuk bisa melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Biarlah Tuhan yang hadir bersama kami dalam acara tersebut.
Demikian juga kami berdoa untuk segala program di tengah-tengah gerejamu, secara khusus dia kami terima kasih. Program pembangunan, program pelayanan, dan juga program-program dari kategori-kategori dan seksi. Bila juga itu hanya campur tangan, dan melalui semua kegiatan dan program yang akan kami lakukan di tengah-tengah gerejamu, itu menguatkan kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menguatkan kami untuk selalu setia untuk percaya dan yakin dan untuk menerima Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin juga saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, Nyonya Simatupang Boris Majunta, Nyonya Banjarnaho Guru Manuna, Paglian Pasari, Nyonya Manurun Guru Sinura, Aha Manurun, Nyonya Nebaho Guru Pasari, Nyonya Stanggang Guru Jabaran, Nyonya Utong Guru Pardiri, Nyonya Sarani Guru Panjaitan, Nyonya Stones Guru Panjaitan, Nyonya Sigaban Guru Pakpahan, Hentam Gunan, Nyonya Ane Guru Sopo, Nyonya Simanjunta Guru Bakara, Nyonya Sitonga Guru Samosa, Gilbert Giovanni Paulus, Nyonya Sinaga Guru Sianipa, dan mungkin masih ada lagi orang-orang yang sakit yang tidak bisa kami sebut namanya pada saat ini. Tuhan kiranya menjamah mereka, mengangkat penyakit dari tubuh mereka, memberkati segala obat, memberkati segala yang merawat mereka, dan mereka bisa menerima kesembuhan dan kesehatan, dan kami bisa bersama-sama untuk bersekutu, untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, dan juga di dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja. Mungkin juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan dan juga yang berulang tahun kelahiran. Kami bersyukur Tuhan selalu memelihara kehidupan kami, kehidupan saudara-saudara kami, sehingga mereka merasakan sukacita yang indah pada hari ini dan pada minggu ini karena ulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka. Tuhan kiranya menambah berkat dan sukacita di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalani kehidupan mereka ke depan, dan Tuhan memberikan apa yang mereka harapkan dan cita-citakan di dalam hidupnya dan di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberi yang terbaik di dalam kehidupan dan di tengah-tengah keluarga mereka, dan juga kebahagiaan, sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu memberi yang apa yang mereka inginkan di tengah-tengah kehidupan dan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka selalu bersyukur dan memuji dan memuliakan Tuhan karena mereka telah mengenal kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur dan berterima kasih dan mendoakan seluruh jemaatmu yang telah mempersembahkan persembahan. Tuhan memberi berkat-Mu di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati segala kehidupan mereka dan juga anak cucu mereka, sehingga mereka semakin merasakan berkat-Mu di dalam kehidupan dan di tengah-tengah keluarga mereka, dan mereka selalu bersyukur selalu atas segala berkat yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan melalui Roh-Nya selalu bekerja di hati dan pikiran kami, dan yang menghiburkan kami bila kami dalam pergumulan dan menghadapi tantangan. Dan Tuhan selalu mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami menerima kekudusan dari Tuhan, sehingga kami bekerja dan berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin.
memuji Tuhan dari buku nyanyian KBP nomor 185 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.